Hai, kalian kalau akhir tahun ngapain aja? Main sama teman? Ngumpul bareng keluarga? Ujian akhir semester? Atau liburan? Maunya sih gitu. Tapi ada satu hal yang sering banget terlewatkan dan sering banget kita lupai. Ada yang tahu apa itu? Ya, zakat akhir tahun. Jadi buat teman-teman yang ingin menuntaskan zakat mal, zakat penghasilan, zakat perdagangan, dan lain-lain, segera deh tunaikan zakatnya di lembaga resmi pengumpulan zakat terdekat. Dan salah satunya bisa langsung ke Baitul Mal Teras Dakwah. Apapun pilihan presidenmu, jangan lupa berzakat. Semoga akhir tahun kita bisa ditutup dengan kebaikan dan semoga yang punya usaha Allah limpahkan rezekinya dan Allah berkahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Ustadz Bani. Monggo Ustadz. Nggih, Monggo silahkan. pakaiannya Mas Ipin hari ini luar biasa ya. Wah, nggih, spesial buat Ustadz Bani. Masya Allah. Ke Ustadz-Ustadz yang lain enggak loh, Ustadz. gitu. Wah, iya Siap. spesial Ustadz Bani. Isi. Siap di roasting berarti ya. Pesannya dari orang di dalam minta di roasting tuh. Ya, udah nggak kaget, Ustadz. Oke, Ustadz. Ustadz Bani, apa kabar sebelumnya, Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Mas Ipin apa kabar? Alhamdulillah baik, Ustadz. Saya udah lama nggak ketemu Ustadz Bani, saya rindu ya, Ustadz. Wis. Terakhir mungkin sebelum Lebaran kayaknya, Ustadz. Rindu mujamalah itu apa ya? Rindu-rindu basa-basi atau rindu yang betul-betul rindu? Betul-betul rindu, Ustadz. Wis. Karena di depan umum dan ada kamera ya. Beneran, Ustadz. Oh siap, ya siap. Insya Allah Tat, materi hari ini itu tentang naik bisa turun bisa. Jadi tentang kesehatan jiwa Tat. Nggih. Tadi saya udah salam belum ya? kita ulangi aja Ini ya. kayaknya ada permasalahan jiwa ini. Kita ulangin salam ya Tat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja kepada Ustadz Bani saya persilahkan. Terima kasih tanpa basa-basi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mungkin di awal penyampaian saya ingin mengutarakan long time no see ya Mas Ipin. Sangat lama sekali saya tidak hadir di sini karena memang kebetulan mungkin memberikan penjelasan dulu Mas. Karena memang kebetulan saya saat ini mengambil aktivitas baru, yaitu saya mencoba mengambil S2 kembali yang harapannya biar ya tidak berhenti untuk mencari ilmu, dan ternyata terbukti Masya Allah teman-teman, saya banyak mendapatkan sudut pandang baru yang sebelumnya tidak saya dapatkan. Jujur saya sebelumnya kan backgroundnya hanya Mesir dan sebagainya. Oh Mesir, Al-Azhar, keilmuan klasik dan sebagainya. Dan setelah masuk kuliah saya baru tahu sumber untuk mencari informasi atau mencari pengetahuan yang lain adalah jurnal. Saya baru itu. Jadi Masya Allah sebelumnya saya mungkin gaptek masalah jurnal ya. Cuman Alhamdulillah sekarang sudah ya setidaknya bisa mengenal lah sedikit demi sedikit. Jadi seperti itu untuk pendahuluan di awal ini, dan Masya Allah
Saya tadi melihat di media sosial Teras Dakwah, sore tadi ada kedatangan siapa Mas? Ustadz Husain, Masya Allah. Beliau aktivis Palestina dan memang tinggal di Palestina. Tadi ada yang hadir sejak sore. Masya Allah. Pejuang sekali hadir sejak sore. Ya semoga nanti nggak jauh-jauh dari Imam Nawawi gitu kan. Karena Imam Nawawi sehari itu 12 majelis. Ini baru berapa majelis ya? Kedua Ustaz. Oke. Berarti sebelum nanti jam 12 malam harus hadir berapa majelis lagi? Nah, cuman tidak apa-apa. Saya apresiasi yang luar biasa teman-teman bisa hadir di sini, bisa bersilaturahim bersama. Itu sebuah kesyukuran yang kita harus syukuri bersama. Kemudian tema malam ini sepertinya agak panas Mas ya. Iya, gerah Itu Ustaz, di panas. sebelah kanan tuh agak ada kipas Mas, mubadzir sekali. Oh iya, siap Ustaz. Innal mubadzirina kanu. Asisten? Oh ada, oh siap. Ada. Oh. Wah, kok aku? Oh siap, enggak. Mas Ipin enggak salah. Mas Ipin benar. Oh, enggak juga, Tat. Oke. Sudah sidang Mas? Belum, Tat. Oh, berarti ini saya bilang ada perkembangan atau ada Ada perkembangan, Ustaz. perkembangannya apa Mas? Nambah ini, tinggal hasil dan pembahasan aja, Tat. Oh, Masya Allah, tinggal Hasil dan pembahasan. hasil dan pembahasan, Masya Allah. Berarti tinggal sebulan lagi ya? Kayaknya yang belum bisa soalnya bulan depan KKN, Tat. Oh siap, selalu ada alasan untuk Beneran, Tat. Cuman nggak apa-apa, bismillah saja. Semoga nanti kita doakan cepat selesai, secepat mungkin ya. Amin. Ketika menggarap skripsi Mas ya, itu pernah merasakan perasaan jiwanya seperti apa Mas? Karena ini kan kita berbicara masalah jiwa kan tadi. Naik turun kan tadi. Iya, lates, Tat. Terus tulisan di bawahnya apa Mas? Footnote. Maksudnya tulisan di bawah. Judulnya kan naik turun gitu kan. Judulnya naik turun. 7 apa, Tat? macam. Oh. Nah, kira-kira waktu mengerjakan skripsi ini kondisi jiwanya dalam keadaan apa ini sepertinya ini? Keadaan normal, Ustaz. Insya Allah. Normal, oke. Normal itu berarti nggak ada tekanan daripada skripsi. Oh, tidak ada. Alhamdulillah dosennya mudah ditemui dan mudah ACC juga, Tat. Oh gitu. Ya berarti kalau biasanya di awal-awal mudah, nanti di akhir-akhir mudah juga insya Allah. Amin. Terima kasih Ustaz atas doanya. Baik teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah mengenai nafsu. Sesungguhnya kalau kita mencoba mencari di beberapa literatur Arab, terutama literatur ulama-ulama kita, ulama-ulama ahlu sunnah, itu kita temukan ada yang namanya atau bahasa Arabnya marotibun nafs. Apa? Marotibun nafs. Jadi tingkatan-tingkatan nafsu. Nah ini sebelum nanti kita berbicara masalah tingkatan-tingkatan nafsu. Kalau tingkatan nafsu ini, nafsu tempatnya di mana berarti? Di kolbu, Tat. Di kolbu, oke. Oke, kolbu itu tempatnya di mana? Di hati. Di hati. Ya. Berarti kamu sakit liver, itu sakit kolbu. Sama Hati itu kalau penyakitnya liver ya? Iya. Iya kan? Iya, Nah. benar, Tat. Berarti kalau sakit liver itu sakit kolbu. Bentar, Tat. Kayaknya beda, Tat. Beda. Iya. Oke, kalau sekarang misalnya disakiti seseorang, itu berarti hatinya yang sakit sama dengan kayak liver. Bisa lebih parah, Tat. Bisa lebih parah. Siap. Sepertinya berdasarkan pengalaman atau Enggak juga, Tat. Oh, enggak. Saya masih kecil. pengalaman teman berarti ya? Iya, teman. Oh iya, siap.
Jadi teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tempatnya itu ada di dalam diri manusia, ya kan? Diri manusianya apa, nanti kita breakdown satu persatu. Taruhlah gambarannya, saya coba menulis di sini ya. Saya bantu megangin mic nggak, Tat? Oh, nggak apa-apa, santai aja Mas. Misalnya gimana ya? Oke. Ini gambaran umum lah. Iya kan, ini gambaran umum di mana-mana seperti ini kan. Oke. Ini manusia betul? Gambarannya. Ini seolah-olah ini manusia. Oke. Kira-kira komponen yang ada pada diri manusia, perspektif Islam apa saja? Perspektif Islam ya. Lahir dan batin. Lahir dan batin kurang tepat. Coba tadi apa tadi sudah disebutkan? Akal. Oke. Berarti satu akal. Yang kedua apa lagi selain akal? Sehat, Ustaz. Sehat. Akal sehat. Sehat itu sebuah komponen daripada manusia atau itu sifat yang muncul dari manusia? Nah. Oke. Oke, Ustaz, Bisa siap. dibedakan ya? Bisa, Ustaz. Oke, selain akal apa Mas? Ini perasaan. Oke. Tadi akal ini untuk garap skripsi pakai akal Mas ya? Oke, Ustaz, bener. Oke, siap. Selain akal apa? Ada apa lagi? Hati. Oke. Terus 3 apa lagi? Jasad. Nggih. Betul. Ada orang yang memang punya akal. Akalnya sudah berpikir macam-macam kemana-mana. Punya angan-angan, oh saya akan mendirikan masjid, saya akan berbuat baik, saya akan mengamalkan amal soleh sebaik mungkin. Tapi dia sudah meninggal dan gak punya jasad, maka ya sudah tidak bermanfaat. Jadi itu semua harus ada untuk komponen disebut sebagai manusia. Begitu juga dengan hati. Ada orang yang memiliki perasaan, misalnya Mas Ipin memiliki perasaan rindu terhadap seseorang. Seseorang yang Masya Allah, yang dia cintai, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tepuk tangan dong. Oke. Oke. Tapi saat itu dia sudah mati. Bagaimana jiwanya? Atau tidak memiliki jasad? Apakah itu akan bisa terwujud? Tidak. Oke. Makanya jasad ini peranannya sangat penting. Meskipun cuman kayak formalitas ya. Selain jasad apa lagi? Pernah ada dengar wanafakha fihi mir ruh, kemudian ditiupkan ruh, ya kan? Berarti ruh termasuk komponen dalam manusia. Setelah ruh apa lagi? Jiwa, oke. Jiwa. Terus yang perspektif Islam mananya? Akal, oke, akal, ya. Akal dijaga oleh Islam. Dibuktikan dengan afala taqilun, afala tatafakkarun, gitu kan. Kemudian ruh, ada jelas ayatnya, wa nafakha fihi mir ruh, kemudian ditiupkan ruh di dalamnya. Kemudian jiwa. Jiwa manusia ini soul kalau bahasa Inggrisnya. Iya kan, soul. Gitu soul. Oh, nggih, Tat. Biasanya teman-teman kan ada beberapa sapaan akrab itu soul gitu kan. Gimana Sul kabarnya Sul? Nah, pernah dengar nggak ada yang namanya syahwat? Ada kan? Dan itu sepaket dalam komponen manusia. Ya nggak? Nafsu juga. Oke, mohon maaf tulisan saya agak kurang seperti ini. Jadi, oke, syahwat. Kalau syahwat ini jelas perspektif daripada Islam. Pernah nggak kalian dengar orang non bilang, wah kamu syahwatnya terlalu besar gitu kan? Atau apanya, kamu pernah nggak dengar seperti itu dari orang non? Nggak pernah kan? Berarti ini konsep yang ada di dalam Islam. Kemudian nafsu. Bedanya apa?
Terus ada ungkapan hawa nafsu. Bedanya hawa sama nafsu apa? Wah, banyak toh ternyata. Komponen yang membangun daripada manusia menurut perspektif Islam itu banyak. Karena hawa itu juga masuk disebutkan di dalam Al-Qur'an. Bahkan ketika mensifati Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, la yantiqu anil hawa. Tidak berbicara dengan hawa nafsu. Ya kan? Semua yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu apa? Wahyu. Jadi itu masuk juga dibahas menurut perspektif Islam. Sampai sini clear ya? Dan ini semua membangun manusia. Tapi kalau mau kita kelompokkan, di beberapa kitab disebutkan, ini ada kedekatan makna antara ruh dengan nafsun. Jadi ruh dan nafsu itu ada yang menyebutkan itu berdekatan atau mungkin hampir sama. Kemudian tadi ada satu lagi hawa ya. Hawa ini siapanya Adam? Itu pakai hak. Kalau pakai hak, nah ini baru ini hawa nafsu ini loh. Ya enggak? Nah ini sangat berkaitan dengan nafsu. Kaitannya apa? Kalau nafsu itu adalah sebuah dorongan yang muncul dalam diri manusia. Yang mana dorongan itu dorongan ke arah yang lebih atau kecondongan hati. Namanya kecondongan hati itu bisa ke arah yang baik dan arah yang buruk. Gitu ya. Sampai di sini bisa dipahami? Paham, Ustaz. Oke, paham. Apa keterkaitan antara hawa dan nafsu? Katanya paham. Itu dua kata yang saling melengkapi, Ustaz. Oke. Jadi kalau hawa aja kurang, nafsu aja kurang. Jadi harus saling melengkapi gitu, Ustaz. Oke, gitu. Makanya istilah di bahasa Indonesia hawa nafsu ya. Iya, Ustaz, kayaknya. Bisa nggak dilepaskan antara hawa dan nafsu? Bisa. Berarti hawa apa artinya kalau di Indonesia? Hawa apa ya? Suhu. Suhu, oh cuaca. Hawa kan ya? Hawa. Fokus. Oh iya, siap. Fokus. Gitu ya. Jadi ini ada keterkaitan antara ruh, ada juga yang menyebut ruh itu sama dengan nafsu, dan hawa itu adalah sifat daripada ruh atau nafsu. Jadi ini sama dengan ini. Jadi ini kayak gampangannya ini, taruhlah saya sebut ini ruh atau nafsu. Ya kan? Ruh atau nafsu. Ini dia memiliki sifat. Sifatnya adalah hawa. Nah, gampangannya gitu. Gitu. Ini sempat, kenapa saya perlu sampaikan ini? Maksudnya biar teman-teman nanti ketika membedakan, oh nafsu itu kayak apa? Dan penggunakan istilahnya jangan salah. Ini kita belum bahas yang, ini kan baru nafsu ini. Belum bahas masalah syahwat. Syahwat itu apa? Biasanya digunakan untuk apa? Oke, satu-satu dari sini dulu. Ruh atau nafsu itu gampangannya tempatnya. Tapi sifat daripada tempat itu adalah hawa. Oke? Ini memang agak detail pembahasannya. Maksudnya biar nanti kita paham dan bisa membedakan. Kemudian syahwat. Syahwat itu apa? Dorongan Gimana? manusia untuk melakukan sesuatu, Ustaz. Bedanya dengan nafsu apa tadi? Kalau nafsu itu tadi sifat. Ayo. Paham gak? Paham. Oke, yowes, enggak apa-apa. Oke. Kalau ruh atau nafsu itu gampangannya kayak badannya. Jadi tempat hawa itu muncul. Jadi hawa itu adalah sifat daripada ruh atau nafsu. Kalau syahwat itu istilah khusus di dalam Islam untuk menyebutkan apa? Untuk menyebutkan syahwat. Syahwat itu biasanya kecondongan kepada hal-hal nafsu yang bersifat fisik. Itu namanya syahwat. Makanya Imam Ghazali pernah berkata, ada dua puncak daripada syahwat. Syahwat yang pertama apa?
syahwat puncaknya adalah perut, yang mana dari perut ini cabangnya banyak sekali. Dari syahwat perut kita makan, masuknya ke perut. Berarti itu dari makannya itu kita harus menjaga makanannya, harus halal, harus thayyib. Sumber makannya dari mana juga harus jelas. Itu untuk menjaga syahwat perut. Belum lagi kalau aturannya Nabi sepertiga, sepertiga, sepertiga. Nah itu namanya syahwat perut, yang mana dia bersifat yang ada di dalam perut. Kemudian satu lagi puncaknya kata Imam Ghazali, yaitu syahwat bawahnya perut. Ya enggak? Jadi puncaknya dua ini. Yang bikin masalah di mana-mana, munculnya aneh-aneh di mana-mana, perebutan kekuasaan, kadang-kadang itu penyebabnya gara-gara perut cumanan. Iya kan? Kalau diturut-turut baliknya, oh dia cuman pengen menyenangkan perut dia, biar dia bisa bebas ngapa-ngapain dan seterusnya. Jadi kalau ditarik kadang-kadang nanti baliknya kedua syahwat itu. Belum lagi kalau nanti memiliki kekuasaan, berkaitan dengan syahwat di bawah perut itu masya Allah. Datang kemana, seperti itu. Kunjungan kemana dan seterusnya. Ini sepertinya azan mas. Ya nunggu masih TD dulu Ustaz. Oh masih TD ya? Iya sekitar 1-2 menit lagi. Oke siap. Jadi saya balik ke perkataan Imam Ghazali tadi. Imam Ghazali mengatakan dua puncak syahwat manusia itu ada dua. Yang pertama adalah perut dan yang kedua adalah syahwat di bawah perut. Cuman istilahnya nggak seperti itu. Ini istilah untuk memudahkan saja bahwasanya baliknya itu ke perut nanti ujung-ujungnya. Orang berebut kerjaan itu gara-gara perut, untuk mencukupi perut. Esensinya kan seperti itu. Gitu ya. Kemudian orang berebut mungkin gontok-gontokan sama teman yang lainnya gara-gara rebutan perempuan. Berapa banyak sekarang kasus kayak semacam pelakor istilah mungkin saat ini. Itu gara-gara syahwat mana? Bawah perut. Berapa banyak kisah-kisah pelakor di mana-mana dan itu diviralkan, gerebek pelakor gitu kan. Biasanya gitu ada viral di mana gitu, gerebek pelakor gitu kan. Kayak gitu-gitu. Itu gara-gara apa? Syahwat di bawah perut. Oleh karena itu, mungkin di awal sesi ini yang perlu kita perhatikan adalah berhati-hatilah pada dua syahwat ini, yaitu syahwat perut dan di bawah perut, yang mana syahwat ini kecenderungannya ke arah fisik. Gitu ya. Mungkin itu di sesi pertama ini Mas. Nanti kita lanjutkan di sesi setelahnya. Ya. Silahkan azan di atas. Loh, ternyata azannya itu nunggu saya selesai tuh. Kalau saya ngomong 10 menit lagi, azan baru 10 menit setelah saya duduk baru silahkan azan Mas gitu. Bisa jadi dan. Waduh. Oke, terima kasih Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi belum disimpulkan sih. Tadi materi di awal dari Ustadz Bani itu bisa tentang yang pertama akal, hati, jasad, ruh, jiwa, syahwat, nafsu dan hawa. Ya begitu Ustadz. Monggo Ustadz bisa dilanjutkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Alhamdulillah tadi sebelum sholat isya berjamaah kita sudah membahas sedikit mengenai apa saja komponen daripada yang ada di dalam diri manusia, atau manusia itu terbentuk dari apa saja menurut perspektif Islam. Tadi sudah sedikit kita terangkan, ada kurang lebih sampai 8. Dan ternyata tapi itu ada yang memang sebelah-sebelahan, jadi ada yang bilang cuma 5, ada yang bilang cuma 6. Karena kalau yang menganggap itu 5 itu menggabungkan antara nafsu dan hawa dan ruh
Jadi menjadi sebuah satu kesatuan. Dan ternyata ada satu yang terlewat di sini, yaitu pernah dengar nggak di dalam Al-Quran ada yang satu ayat, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikat dinul qayyim. Nah, di situ fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama Islam, maksudnya fitratallah, yang mana itu agama berdasarkan fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping ada hal-hal komponen itu tadi, ada juga yang namanya fitrah manusia. Nah, ya kan? Jadi manusia itu memiliki fitrah. Fitrahnya manusia, kecenderungannya manusia adalah untuk menghamba kepada zat yang lebih tinggi. Contohnya dibuktikan dengan suatu keadaan manusia misalnya dilepas di laut, kemudian sudah tidak ada pertolongan lain, bekal habis dan lain sebagainya, sudah tidak ada teman, tidak ada siapapun, dia akan berusaha mencari sesuatu zat yang lebih tinggi atau sesuatu yang bisa dicari, sesuatu yang bisa dimintai pertolongan. Jadi sejatinya manusia itu memiliki fitrah untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu fitrah yang ada dalam diri manusia. Dan juga fitrahnya manusia itu sejatinya untuk berbuat baik. Jadi itu memang dasarnya manusia seperti itu. Bukankah manusia dikirim untuk menjadi khalifah? Dan khalifah itu menjaga apa yang ada di dunia, bukan merusak. Makanya disebutkan diantaranya adalah juga fitrah. Atau mungkin kalau bahasa mudahnya, fitrah itu adalah naluri untuk berbuat baik. Naluri terhadap sesuatu itu, naluri itu disebut fitrah. Kemudian meneruskan pembahasan tadi. Jadi kita sudah membahas masalah nafsu atau ruh dan hawa. Jadi itu kita anggap sebagai menjadi sebuah kesatuan. Cuman yang membedakan kalau hawa itu adalah sifat daripada ruh dan nafsu. Jadi nafsu sejatinya itu adalah dorongan manusia untuk menginginkan sesuatu yang lebih. Itu nafsu. Misalnya kalau kita beri gambaran saja, orang makan biasanya cuman pakai nasi kucing misalnya. Secara dorongan dia pengen lebih dari itu, pengen makan ayam gitu kan. Itu namanya nafsu. Begitu juga dengan nafsu untuk misalnya berbuat baik, itu juga nafsu. Karena dorongan untuk melakukan sesuatu yang lebih, menginginkan sesuatu yang lebih. Contoh misalnya sebelumnya kita pengen hijrah nih, nah, baru pengen, itu kan dorongan dari yang sebelumnya kita jatuh ke dalam kemaksiatan, kemudian kita ada dorongan untuk berhijrah. Dari situ kita hijrah pelan-pelan. Dari mulai pertama ya paling enggak kewajiban berusaha kita tunaikan. Kewajiban berusaha kita tunaikan. Itu namanya nafsu berarti. Kewajiban berusaha kita tunaikan dikit-dikit yang memang wajib. Dari sholat misalnya, karena memang prosesnya itu sangat berat, ya berarti kita sholat wajib terlebih dahulu, yang 5 waktu. Setelah 5 waktu selesai, kan ada nafsu keinginan yang lebih lagi untuk ditambah dengan sunnah. Itu juga nafsu. Begitu juga kalau nafsu yang buruk misalnya. Nah ini mungkin Mas Ipin cocok ini. Nafsu yang buruk adalah dorongan untuk kepada sesuatu yang buruk. Misalnya pertama-tama pengen ngelirik gitu kan. Wah ini. Oh ngelirik. Dari ngelirik pengen kenalan. Wah. Itu juga dorongan gitu kan. Itu nafsu. Dari kenalan pengen ngobrol. Wah.
Dari ngobrol pengen ketemuan. Wah. Dari ketemuan pengen ta'aruf, nyanding gitu kan. Jadi itu juga masuk dalam nafsu. Jadi nafsu keinginan untuk meminta yang sesuatu yang lebih, itu nafsu. Jadi banyak hal-hal yang memang nafsu. Misalnya nggih ngapunten. Sebelumnya pertama dia menjabat jadi ketua RT gitu kan. Nah, dorongan untuk yang lebihnya berarti dia naik ketua RW gitu kan. Naik lagi, habis ketua RW apa? Dukuh ya. Terus camat, habis itu Pak Lurah. Habis Pak Lurah, camat. Habis camat, bupati. Habis bupati, wah, saya iki nyinggung iki. Berarti dari wali kota langsung. Nah, ini yang kayaknya arahnya mau ke situ toh. Padahal saya urut loh dari awal. Tapi jenengan berusaha langsung mau mengarah ke situ. Hati-hati loh, ini live loh Mas. Saya nggak ikut-ikut ini. Karena saya berusaha netral ya. Cuman kalau moderatornya sudah ada keberpihakan, ya sudah, gimana lagi gitu kan. Aman Mas kondisi jiwanya? Aman, Ustaz, aman. Oh, aman. Oke, kemudian untuk memberikan keterangan dan membedakan antara nafsu dan hawa, di sini ternyata ada disampaikan di surat An-Nazi'at ayat 40 dan 41. Di sini disebutkan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Wa nahan nafsa berarti menahan nafsu dari hawa. Tandanya nafsu itu berbeda dengan hawa. Nafsu itu berarti kayak tadi yang saya terangkan, nafsu itu adalah bentuk jasadnya, hawa itu adalah sifatnya. Nah, makanya kenapa wanahan nafsu anil hawa itu dibedakan, karena seperti itu. Jadi kurang lebih ini untuk memberikan keterangan tambahan mengenai komponen yang ada di dalam diri manusia itu apa saja. Di antaranya ada akal, hati, jasad, ruh, nafsu, kemudian jiwa dan syahwat. Itu kalau yang ada di dalam diri manusia. Dan kemudian ada fitrah tadi. Fitrah itu kan kecenderungan untuk berbuat baik dan sebagainya. Nanti juga ada godaannya. Godaannya adalah diciptakan dari luar, yaitu setan. Tapi ini tidak ada kaitan dengan manusia, karena kalau nanti manusia itu dari hawa nafsu dia, jadi itu adalah internalnya, itu hawa nafsu dia untuk berbuat buruk. Kemudian kalau setan itu dari eksternal, kurang lebih seperti itu. Dari semua ini yang akan kita bahas pada malam hari ini, kita fokus pada pembahasan mengenai nafsu atau bagian 4. Jadi nafsu, ruh atau nafsu atau hawa nafsu. Jadi nafsu ada tingkatannya ternyata. Ketika kita mencoba mencari, tadi di awal pembahasan sudah saya sampaikan, bahasa Arabnya adalah marotibun nafs. Kalau kita cari lebih lanjut, itu akan ditemukan marotibun nafs inda sufiyah biasanya. Kalau cuman marotibun nafs kadang-kadang nggak ketemu. Nggih, mohon maaf saya sampaikan apa adanya. Memang ini adalah pembagian jiwa dari perspektif ulama sufi atau ulama yang fokus pembahasannya dunianya pada akhlak. Jadi orang yang memperdalami akhlak, jadi akhlak itu enggak jauh dari tasawuf. Itu hampir sama, mungkin sama 11-2. Ya memang itu akhlak itu tasawuf, cuman bahasanya aja berbeda. Kalau mungkin kita bahasakan adalah khilaf lafzi, jadi cuman perbedaan bahasa saja. Sejatinya itu sama. Dan setelah saya cari, itu saya menemukan pembahasan tersebut ada di dalam kitab namanya Qatrul Ghaith. Ada yang tahu artinya? Qatrul Ghaith. Qatru itu adalah tetesan atau butiran. Ghaith itu adalah hujan. Jadi ini satu judul buku yang mana dia mensyarah fi masaili
Abilais. Bentar, coba saya bukakan bukunya. Jadi saya baru menemukan yang memang betul-betul, oh dari sini toh ternyata sumbernya ada muncul istilah tingkatan-tingkatan nafsu. Jadi di buku Qatrul Ghois fi Masaili Imam Al-Lais kalau nggak salah. Jadi di buku tersebut yang mengarang adalah salah satu ulama kebanggaan Indonesia, ada yang pernah mendengar, namanya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani, atau beberapa kalangan menyebut Syekh Nawawi Al-Jawi. Itu sama saja. Beliau adalah ulama asli Indonesia. Karena disebut Al-Bantani berarti dia asalnya dari Banten. Dan beliau setelah itu belajar di Hijaz, di Mekah, yang mana sampai pada level beliau itu menjadi ulama di sana dan menjadi imam di Masjidil Haram. Di sini menunjukkan bahwasanya potensi daripada manusia, terutama manusia yang tidak Arab, itu bisa juga setara dengan orang Arab dalam mempelajari agama Islam. Bahkan Syekh Nawawi Al-Jawi ini disebut sebagai Sayyid al-Ulama al-Hijaz. Jadi tuannya ulama Hijaz. Orang Indonesia loh itu, bisa sampai seperti itu. Itu sangat luar biasa sekali, beliau bisa sampai pada level betul-betul dihargai. Bahkan para ulama belajar sama beliau, generasi-generasi setelahnya belajar sama beliau. Nah di kitab beliau ini beliau menyebutkan tingkatan nafsu itu ada fan nafsu sab'u maratib. Jadi nafsu itu ada 7 tingkatan. Di sini disebutkan beliau. Jadi ini ketemu judulnya adalah, saya ulangi lagi, Qatrul Ghois fi Syarhi Masail Abilais. Kenapa perlu saya sebutkan sampai mendetail seperti itu? Karena saya memegang prinsip, beberapa kali sudah saya sampaikan di TD ini, bahwasanya ingkun tanakilan fasiha mudda'iyan fadalil. Ingat nggak Mas? Kayaknya saya sampaikan jenengan moderator juga deh. Jadi ada satu kaedah di ulama kita bahwasanya ingkun tanakilan, jika kamu menukil sesuatu fasiha maka pastikanlah. Karena ini tadi 7 tingkatan, berarti saya pun coba memastikan di mana sih ada literatur Arab mana sih yang memang membahas masalah pembahasan itu. Ketemulah di Qatrul Ghois tadi. Jadi kaedahnya adalah ingkun tanakilan fasiha, jika kamu menukil maka pastikanlah nukilan tersebut, atau kamu mengambil, gampangannya kalau bahasa sekarang, pastikanlah footnote-nya dari mana. Kamu mengambil sesuatu statement, kamu pastikan footnote-nya dari mana. Jangan sampai nanti footnote-nya itu diambil dari footnote yang lain gitu kan. Itu yang masalah. Jadi saya berusaha untuk memegang prinsip itu, makanya saya menemukan di sini. Di dalam kitabnya Syekh Nawawi Al-Jawi. Di sini disebutkan tingkatan yang pertama adalah ammarotun. Ammarotun berarti nafsu yang pertama adalah nafsu ammaroh. Bukan sembarangan tiba-tiba muncul nafsu ammaroh, tetapi memang ada landasan Al-Qur'annya. Dan ini memang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Yaitu surat Yusuf ayat 53. Disebutkan seperti apa? Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Bahwasanya wa ma ubarri'u nafsi, aku tidak terlepas daripada kesalahan. Kenapa? Karena sejatinya an-nafsu itu la ammaratun bisu, itu mendorong kepada sesuatu yang buruk. Jadi nafsul ammaroh atau nafsu yang pertama adalah nafsu yang mana dia mendorong orangnya untuk melakukan hal-hal yang buruk. Kesimpulannya seperti itu. Itu yang pertama. Namanya nafsul ammaroh. Jadi ketika memang nafsunya kecenderungannya itu hal-hal yang buruk saja, berarti kita pada level nafsul ammaroh. Nafsul ammaroh ini bisa muncul
ketika kita memiliki kayaknya hidup kita tuh bawaannya maksiat terus gitu. Nah itu berarti kecenderungan nafsu kita masih di level nafsul ammaroh. Belum lagi kalau kita dalam keadaan nafsul ammaroh, dalam keadaan kecenderungan nafsu kita, hati kita lebih kepada keburukan atau kemaksiatan, ditambah lagi dorongan dari luar. Kalau nafsu ammaroh kan dari dalam, dari luar adanya setan yang menggoda, wah itu berarti 2 kali lipat. Klop itu akan terus berbuat maksiat. Jadi ketika sudah ketemu 2 itu, nafsul ammaroh ditambah dengan godaan dari setan, 2 gabung jadi 1, sudah. Itu akan lama bermaksiatnya. Tapi ingatlah, orang belajar itu ada bosennya kan? Ya kan? Orang makan juga ada bosennya. Orang minum ada bosennya. Dan orang bermaksiat juga ada bosennya. Pernah nggak merasa bosan melakukan maksiat itu terus? Pernah nggak? Berarti maksiat itu juga ada bosannya. Nah, ketika pada level itu kesempatan untuk men-take over itu dibalik dari yang sebelumnya kecenderungan untuk ke arah kemaksiatan, nah dirubah menjadi ke arah yang kebaikan. Jadi itu penjelasannya mengenai nafsul ammaroh. Karena memang tidak bisa dipungkiri, manusia itu suka sekali dengan nafsul ammaroh. Suka sekali dengan nafsu yang arahnya ke keburukan. Ya mungkin maksiat yang coba kita sebutkan, apapun maksiat itu mesti kecenderungannya kita sukai. Misalnya yang jelas dan dohir cetowelo-welo adalah kecenderungan kita untuk mungkin lihat kayak semacam makanan, pernah lihat nggak kayak makanan babi, terus habis itu sudah digoreng kayak crispy itu, ada kecenderungan nggak kita untuk nyoba? Enggak, alhamdulillah kalau enggak. Atau mungkin kecenderungan untuk yang kita sukai mungkin masalah makan apapun pengen kulineran kemana-mana gitu kan, apapun pengen makan sesuatu yang enak-enak gitu kan misalnya, itu namanya nafsu al-ammaroh. Dan nafsul ammaroh ini ketika kita sudah dipenuhi dengan nafsul ammaroh, maka pada saat itu kita senang sekali melihat aib daripada orang lain. Karena kita sudah memiliki kecenderungan itu, kecenderungan buruk, maka kita akan mudah sekali melihat orang buruk. Itu efeknya ketika kita pada level nafsul ammaroh. Efeknya adalah sampai kita melihat orang itu langsung kelihatan aibnya apa saja. Coba misalnya, kita kalau suruh sebutkan aibnya siapa gitu, teman kita gitu. Langsung kita bisa menyebutkan 1, 2, 3, oh orangnya gini, orang sukanya gini, itu bisa kita sebutkan. Tapi ketika dibalik, sebutkan aibmu. Nah, mikir lagi, wah aibku apa aja ya? Ketoknya nggak ada aib ya gitu kan misalnya. Itu akan ketutup seperti itu. Ketika apa? Ketika kecenderungannya itu nafsul lawamah. Jadi akan ketutup. Ya coba kita lihat ketika suruh sebutkan aib orang kan gampang banget, enteng banget. Terutama mungkin kalau ya saya beberapa kali lihat di Instagram yang kayak ada ibu-ibu ngibahin itu loh. Yang ada mimik wajahnya koyok serius banget nih menceritakan itu. Nah itu kan berarti memang ibu itu lagi menceritakan orang lain, oh seperti ini, oh jeleknya gini. Jadi kayak kesannya itu enteng sekali menyebutkan. Tapi kalau suruh menyebutkan aibnya, itu akan mikir beribu-ribu kali. Bahkan coba nanti sebelum tidur, sampean duduk. Terus coba antum fikirkan dan sebutkan 50 aib antum gitu kan. Bisa enggak? Atau jangan-jangan wah aib saya ternyata cuma 3 gitu kan. Wis. Aibnya berapa? Bisa enggak menyebutkan aib-aibnya gitu kan. Tapi itu akan berat. Karena apa? Karena kita harus betul-betul menyadari diri kita itu seperti apa. Nah, itu aib itu seperti itu.
Jadi cobalah nanti coba praktekkan sebelum tidur, kamu pikir kira-kira aibku apa saja ya. Bisa jadi kalau dihitung dari atas sampai bawah semua isinya aib. Ya kan? Bisa jadi. Bayangkan kalau aib itu berubah menjadi aroma yang tidak sedap. Luar biasa itu. Mungkin bisa jadi sholat kita social distancing terus. Karena ditumpui, diisi dengan berjuta-juta aib gitu kan. Cuman kita berat sekali untuk menyebutkan. Jadi seperti itu, makanya di dalam Islam ada yang namanya mujahadah. Mujahadah itu adalah sebuah latihan untuk merubah dari yang sebelumnya kecenderungan kepada keburukan dirubah menjadi kecenderungan kepada kebaikan. Bahkan di sini Imam Ghazali sempat menyebutkan tahdzibun nafsi la ammaratun bisu katarwi disibai awil bahaimi. Jadi janjiannya kita untuk mengatur nafsul amarah tadi itu seolah-olah kita akan menangkap hewan buas gitu loh. Saking buasnya nafsu tadi. Jadi seolah-olah Imam Ghazali merumpamakan kepada kita itu menangkap hewan buas. Menunjukkan betapa susahnya nafsu itu kita kontrol. Makanya Imam Ghazali menyebutkan seperti binatang buas. Saking berbahayanya nafsu tadi. Dan di dalam kitab Qatrul Ghais karangan Imam Nawawi disebutkan ada tanda-tanda orang ketika ada tanda-tanda sifat orang ketika dia pada level atau tingkatan nafsul ammarah. Di sini disebutkan yang pertama tandanya adalah al-bukhl atau bakhil atau kikir. Kemudian at-tama, tamak. Kemudian al-hasad, dengki. Kemudian al-kibr, sombong. Dan setelahnya adalah asyahwah. Syahwat tadi yang kita bicarakan tadi, syahwat perut dan bawahnya itu sangat bergejolak sekali. Dan kemudian al-ghadab, yaitu marah. Jadi ketika kita memiliki hal-hal itu, kita harus waspada. Kita biasa marah sama orang, kita biasa sombong dengan orang. Jangan-jangan kita memang masih pada level nafsu al-ammarah. Kemudian kita masuk ke yang kedua. Setelah nafsul ammarah tadi, ini masuk ke tingkatan nafsu yang kedua, yaitu nafsul lawwamah. Apa? Nafsul lawwamah. Nafsul lawwamah ini ternyata disampaikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Qiyamah. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Aku bersumpah demi jiwa nafsu yang lawwamah, yang sangat menyesali perbuatannya. Jadi di sini itu diambil daripada ayat Al-Qur'an. Jadi bukan sembarangan membagi, tapi memang betul-betul diambil dari Al-Qur'an. Yaitu nafsul lawwamah. Nafsul lawwamah itu nafsu yang seperti apa? Nafsu yang mana sudah bisa menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi sudah bisa menilai itu, karena tadi kan kecenderungan cuma buruk aja. Tapi kalau ini sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi sudah bisa ini seperti ini, ini baik, ini buruk. Dan masalahnya di sini ketika ini buruk, dia buruknya adalah sampai menceritakan keburukan kepada orang lain dan menghukumi orang lain dengan keburukan. Itu nafsul lawwamah. Karena ini penjelasannya saya coba cari di beberapa penjelasan para ulama dan di beberapa penjelasan kitab, ternyata seperti itu. Jadi dia sudah ada kecenderungan baik nafsunya itu, tapi ada kecenderungan buruk juga. Yang mana keburukan ini menghukumi orang lain dengan buruk karena menganggap dirinya paling baik. Dikatakan orang lain itu buruk, orang lain itu
misalnya dolal, oh orang lain itu misalnya fasik, oh orang lain itu misalnya pelaku maksiat, oh orang lain itu pelaku bidah, nanti arahnya ke situ. Tapi dia sudah melakukan kebaikan, sudah ada kecenderungan kepada kebaikan. Dan dikatakan oleh Imam Nawawi, tanda-tandanya di sini adalah namanya tadi suka menjelekkan orang lain, berarti tandanya adalah suka mencela di sini. Suka menghukumi orang lain. Dan suka menipu, kalau dikatakan oleh Imam Nawawi seperti itu. Kemudian membanggakan diri. Dan yang setelahnya adalah suka bergosip. Mungkin kalau gosip ini bisa laki-laki bisa perempuan sih, nggak hanya perempuan. Jadi bisa kedua-duanya. Kemudian zalim, kemudian al-kadzib, bohong. Ini semua adalah tanda-tanda ketika orang itu masuk di dalam tingkatan nafsu. Apa yang kedua? Lawwamah. Nah ini nafsu yang ketiga, yaitu tingkatan setelahnya adalah nafsu al-mulhimah. Kalau nafsu mulhimah berarti ilham apa ilham? Mulhimah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka diberikan ilham kepadanya. Berarti mulhamah yaitu nafsu yang memang sudah diberikan ilham kepadanya. Jadi ini kecenderungannya sudah melakukan kebaikan-kebaikan saja. Tetapi biasanya kalau di nafsu al-mulhimah ini dia banyak merencanakan berbagai macam kebaikan. Contohnya gini, mungkin gampangannya. Kalau nafsu mulhimah ini kita masuk dalam satu toko yang mana di situ tersedia barang-barang yang bagus semua. Tetapi keluar dari toko kita nggak beli apa-apa. Karena semuanya bagus gitu loh. Jadi semua rencananya rencana yang bagus. Oh kita ibadah sholat itu bagus, zakat itu bagus, sodako itu bagus. Semua pengen dia capai kebaikan itu. Cuman karena pengen semua dia capai, akhirnya nggak kecapai semuanya. Nah, itu namanya nafsu al-mulhimah. Diterangkan di sini tanda-tanda nafsul mulhimah ini sudah berubah daripada nafsu yang pertama tadi. Kalau nafsu yang pertama tadi kan lawamah, kecenderungannya hanya kepada buruk-buruk saja. Kalau nafsu mulhimah tadi ya, nafsu lawamah sudah ada membedakan antara baik dan buruk. Kalau nafsu mulhimah sudah kecenderungannya ke baik, cuman masih pada ya baik-baik merencanakan saja. Jadi malah banyak nggak terselesaikan, banyak nggak terlakukan, nggak terlaksanakan. Itu nafsu mulhimah, tapi dia sudah mendapatkan ilham. Tapi itu bagus, kan suatu tingkat juga nafsu yang memang sudah terilhami. Sudah tidak lagi pada kecenderungan kepada hal-hal yang buruk. Makanya prosesnya adalah untuk merubah itu semua. Itu ada yang pernah dengar namanya tazkiyatun nafs. Apa artinya tazkiyatun nafs? Mensucikan diri. Nah itu memang dari berubah tingkatannya, jadi memang dari bawah lawamah berusaha kita sucikan diri naik ke tingkatan apa tadi kok yang kedua saya lupa terus itu lawamah, kemudian mulhimah. Jadi naik, semakin naik ini caranya adalah kita dengan tazkiyatun nafs, selalu mensucikan diri kita, memperbaiki diri kita. Bahkan mungkin beberapa waktu yang lalu sempat saya terangkan juga, prosesnya adalah kita dengan mensucikan diri tingkatannya kurang lebih ada 3 yang pernah saya sebutkan. Ada namanya tahalli, sama tajalli. Tahalli itu yang pertama adalah menghilangkan berbagai macam hal-hal yang buruk. Jadi kita nggak usah ngotot dulu pengen hal-hal yang baik banyak, tapi kita cukup dengan menghilangkan hal-hal buruk terlebih dahulu. Kemudian tahalli kita warnai dengan hal-hal yang baik. Karena kalau misalnya buruk masih dicampur dengan yang baik, nanti kecenderungan keburuknya akan lebih besar. Makanya harus kita hilangkan terlebih dahulu kebiasaan-kebiasaan buruk. Baru setelahnya kita warnai dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Setelah itu baru kita akan istiqomah di dalamnya.
Makanya di sini penjelasan sifat-sifat orang yang sudah mendapatkan nafsul lawamah atau tingkatan nafsul lawamah, dia sudah memiliki yang namanya qanaah atau rendah hati. Dia sudah memiliki sabar. Dia sudah memiliki rasa ingin selalu bertaubat. Nah, ini sudah mulhimah berarti. Dia sudah memiliki kecenderungan ke situ. Berarti sudah mulhimah. Dan ini 3 nafsu ini yang sering naik dan turun. Kita ada suatu saat di mana kita selalu kecenderungannya kepada keburukan terus. Itu ada momen seperti itu. Kemudian kita ada momen di mana kita masih ada kebaikan dan keburukannya masih setengah-setengah ini, nyampur-nyampur. Nah, kemudian sudah ada kebaikan terus, sudah agak ke arahnya kecenderungan nafsu kita ke arah kebaikan. Nah, ini berarti yang sudah mulhimah. Dan biasanya nanti balik lagi. Oh, misalnya suatu momen, oh kita lagi deket-deketnya ini nafsu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba nanti jatuh kepada kemaksiatan, langsung kita jadi nafsul ammarah lagi, balik lagi dari awal. Dan memang tingkatannya akan seperti itu. Jadi pelan-pelan naik dari nafsul lawamah, terus habis itu nafsul ammarah, nafsul lawamah sama nafsu al-mulhimah. Kemudian yang keempat tingkatannya adalah itu nafsul mutmainnah. Ada di surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Jadi kalau tenang ini sudah stabil kebaikannya. Kalau tadi masih kebaikan tetapi kadang secara teoritis saja, baru angan-angan saja. Tapi ini sudah stabil. Kalau mutmainnah itu sudah stabil kebaikannya. Ya kita lihat ada orang yang memang kecenderungannya selalu berbuat baik. Nah, berarti dia sudah sampai kepada mutmainnah. Jiwanya sudah tenang, nafsunya sudah tenang, sudah stabil. Itu namanya nafsul mutmainnah. Kecenderungannya dia hanya ingin berzikir kepada Allah. Cuman biasanya seperti ini, kalau nafsul mutmainnah, dia akan merasakan ada satu momen di mana dia senang dengan ibadah-ibadah tertentu. Dan dia nyaman di ibadah itu saja. Nah, ini misalnya dia senang dengan mungkin bersodakoh. Dia senang dengan sodakoh terus. Tapi godaannya di tingkatan nafsu ini, dia nanti melalaikan amalan-amalan baik yang lainnya. Sedangkan amalan-amalan baik itu juga baik, juga bagus. Tapi kenapa harus dia memilih kepada salah satu saja? Cuman ini tingkatannya tingkatan yang lebih tinggi lagi. Bahkan di sini disebutkan beberapa ulama ada yang menyebutkan ini awal-awal kalau orang nanti yang mungkin ini ada yang percaya wali nggak ini? Nah, beberapa ada yang menyebutkan ini awal-awal orang akan masuk ke tingkatan masuk ke dalam dunia wali-wali gitulah. Penjelasannya seperti itu diterangkan di beberapa kitab. Dan ini betul-betul merasakan ketenangan. Yang mana ditandai dengan kembali ke penjelasannya Syekh Nawawi Al-Jawi, di setiap nafsu beliau memiliki parameternya. Di sini memiliki nafsu itu adalah dia menjadi tawakal orangnya. Dia menjadi rajin beribadah. Dia menjadi bawaannya selalu bersyukur kepada Allah. Kemudian bawaannya juga takut kepada Allah. Ini semua tingkatan pada nafsu yang mutmainnah. Jadi dirinya sudah tenang dan sudah istiqomah. Tapi tidak sampai situ. Ada di atasnya lagi. Yang nomor 5 yaitu nafsur radhiyah. Radhiyah berarti radhi. Radhi apa artinya radhiyah? Ridho kan? Radhi itu isim fa'il. Isim fa'il berarti orang yang ridho. Berarti dia sudah betul-betul ridho dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tanda-tandanya oleh Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Jawi disebutkan, tanda-tanda nafsur radhiyah adalah dia sudah ikhlas. Sudah waro. Waro itu berusaha menjaga ibadahnya. Sangat berhati-hati terhadap ibadahnya. Kemudian sudah
hal-hal kebaikan sudah masuk di dalamnya. Itu namanya radhiyah, orang yang sudah ridho dengan segala macam keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, dikasih cobaan apapun sudah nerima. Tapi masih ada level setelahnya, yaitu apa? Nafsul mardhiyah. Bukan cuma dia yang ridho, tetapi Allah sudah meridhoinya. Jadi ini tingkatan setelahnya. Tandanya Allah sudah ridho atas keridhoan dia. Jadi cintanya sudah berbalas. Tidak hanya dari orangnya sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah sudah membalas cinta orang tersebut dengan mardhiyah, yaitu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tingkatannya yang paling tinggi, yang ketujuh adalah nafsu kamilah. Nafsul kamilah adalah nafsu yang sudah sempurna. Jadi betul-betul tidak ada yang difikirkan selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin sudah menerapkan kaidah fallahu maksudul kul, bahwasanya Allah itu adalah maksud dari segala sesuatu. Kita melakukan apapun itu tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nafsu seperti ini, Imam Syekh Nawawi Al-Jawi menyebutkan tanda-tandanya adalah dia sudah betul-betul meyakini segala macam ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, segala macam pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, ditandai dengan pembagian keyakinan. Jadi keyakinan al-yakin itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ilmul yakin, yang kedua ainul yakin, yang ketiga hakul yakin. Kalau ilmul yakin itu kita baru meyakini kebenarannya. Misalnya Mas Ipin benar-benar mahasiswa gitu kan. Kita tahu Mas Ipin dapat informasi Mas Ipin itu mahasiswa. Oh kita tahu dan kita percaya atas kebenaran itu. Berarti itu baru ilmul yakin. Kalau ainul yakin itu berarti Mas Ipin sudah kita lihat masuk ke universitas. Oh kita sudah melihat dengan mata kepala kita, oh Mas Ipin dia pakai seragam, berangkat kuliah, kemudian kuliah gitu kan. Nah, itu berarti ainul yakin. Jadi kepercayaan kepada Allah sudah sampai ke taraf itu. Baru yang terakhir hakul yakin. Nah, menunjukkan kalau betul-betul real mahasiswa adalah lulus sidang skripsi. Kalau belum lulus berarti belum mahasiswa. Dan kita lihat sidangnya berarti kita sudah betul-betul hakul yakin ini mahasiswa betul-betul. Kalau memang belum lulus sidangnya berarti masih belum pasti mahasiswanya gitu kan. Jadi kepastian mahasiswa itu sampai benar-benar selesai sidangnya. Karena kalau nanti sudah mahasiswa tapi ternyata dia di tengah jalan tidak tuntas skripsinya berarti nggak jadi mahasiswa atau dia. Nah, jadi kepastian itu sampai seperti itu. Bahkan ada yang memberikan perumpamaan ketika kita datang ke sebuah danau, kita lihat dilarang berenang karena ada buaya. Berarti kita sudah tahu pengumuman itu, oh berarti kita meyakini di situ ada buaya. Itu berarti baru ilmu yakin. Kemudian setelahnya ainul yakinnya kita melihat buaya itu sudah muncul. Wah ini berarti ainul yakin, benar dibuktikan dengan mata. Terus habis itu hakul yakinnya kita digigit buaya. Wis pasti mesti buaya berarti. Sudah nggak mungkin buaya main-mainan gitu loh. Nggak mungkin mesti buaya beneran. Nah itu tingkatannya ilmu yakin, ainul yakin dan hakul yakin. Bagaimana kita bisa percaya kepada Allah benar-benar dengan hakul yakin. Ketika kepercayaan kita sudah sampai pada taraf itu, makanya di situ disebutkan sebagai nafsu kamilah sempurna. Tapi maksudnya kesempurnaan bukan kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya sebuah level di bawah itu gitulah. Karena memang kita yakini kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini masih berapa menit lagi? 15 menit lagi. Oh 15 menit lagi. Benar 15 menit. Ya benar habis ngecek ya. Nggih. Jadi di akhir setelah ada penjelasan tingkatan tadi itu dari pertama coba kita ulangi. Pertama nafsul ammaroh, yang kedua nafsul lawamah, yang ketiga nafsul mulhimah, yang keempat nafsul
mutmainnah, yang kelima nafsu radhiyah, yang keenam nafsu mardhiyah, dan yang ketujuh nafsu kamilah. Orang yang sudah sampai kepada nafsul kamilah ini berarti orang tersebut sudah sampai pada levelnya Nabi. Karena disebutkan kalau Nabi Muhammad pensifatannya di dalam Al-Quran apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Berarti Nabi Muhammad itu memiliki akhlak yang sangat mulia, sangat agung. Ya kan? Tanda akhlak sangat agung adalah bisa mengatur hawa nafsunya. Nafsunya sudah sampai nafsul kamilah. Bahkan kalau kita lihat dari sisi uslub bahasanya, wa inna itu apa? Penguatan kan? Takkid sesungguhnya. Wa innaka, sesungguhnya kamu Nabi Muhammad SAW, la ini juga penguatan. 2 kali ada penguatan dalam ayat Al-Quran. Tandanya betul-betul Nabi Muhammad hakul yakin itu memiliki akhlak yang sangat agung. Jadi tingkatannya sangat tinggi Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Khairun Nabi, sebaik-baik Nabi, dan pengikutnya sebaik-baik pengikut umat. Bahkan kalau mungkin yang sering saya utarakan di mana-mana mengenai pertama kita sudah mendapatkan kemuliaan, kita adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Kemudian kita meyakini kebenaran kabar dari Nabi Muhammad, segala macam syariat dari Nabi Muhammad, tapi kita sudah terbentang jauh zamannya. Berarti kan janjinya kita tuh luar biasa gitu loh. Semakin jauh jarak, biasanya kan akan semakin terdistorsi, semakin berkurang kepercayaannya kan. Karena sudah tidak sezaman gitu kan. Bayangkan kalau misalnya Abu Bakar, Umar, Utsman sezaman ngelihat Nabi secara langsung. Kalau lihat Nabi secara langsung jelas percaya. Dari jasadnya, dari perilakunya, dari akhlaknya, semua bisa kita lihat. Tetapi kalau yang zaman kita cuma dapat kabar-kabarnya saja. Oh Nabi itu pernah rambutnya panjang. Oh Nabi itu dadanya lebar gitu kan, dadanya bagus. Nabi itu tangannya, badannya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Itu kita cuma dapatkan dari kabar saja. Itu mungkin sebuah tapi kita masih mempercayai itu. Tandanya semoga kepercayaan kita, keyakinan kita dengan Islam dan ajarannya Nabi Muhammad ini memberikan kita ganjaran nanti di akhirat. Dan siapa tahu kita menjadi semakin jauh kan semakin seharusnya kalau ya istilahnya kalau kita main kabar-kabaran saja. Misalnya ada orang jejer-jejeran di sana memberikan kabar kalau misalnya teras dakwah itu tempatnya ngaji gitu kan. Geser ngabari setelahnya. Kadang-kadang nanti terdistorsi, di belakang cuma sampai teras dakwah saja. Enggak ada kabar kalau teras dakwah itu tempat ngaji atau teras ngaji jadian. Enggak teras dakwah gitu kan. Karena sudah berjalannya jauh sekali gitu kan. Nah, karena jauhnya ini itu semoga kita mendapatkan ganjaran yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah nafsul kamilah tadi itu berarti kita sudah mendekati, ya berarti sudah di levelnya nabi. Tapi memang kalau dibandingkan Nabi Muhammad dengan beberapa nabi, kenapa Nabi Muhammad disebut sebagai nabi yang terbaik daripada semua nabi-nabi? Pernah dikisahkan, ada yang pernah dengar kisah Nabi Nuh alaihi salam? Nabi Nuh itu berdakwah berapa lama? 1000-an tahun atau lebih. Bahkan ada beberapa riwayat menyebutkan sampai lebih dari 1000 tahun. Tapi pengikutnya cuma berapa? 7. Pengikutnya cuma berapa? Mungkin beberapa riwayatnya cuma 70 orang. Sangat sedikit sekali. Karena memang dakwahnya sangat lama, tapi mendapatkan pengikut hanya sedikit, beliau sempat berdoa,
Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiyal mu'minina wal mu'minat. Jadi ya Allah ampunilah aku dan orang tuaku dan siapapun yang masuk ke dalam rumahku, tapi disyaratkan dengan orang mukmin dan mukminat saja. Dan jangan sampai ada orang-orang yang dolimina illa tabaro. Jangan sampai ada orang-orang yang dolim kecuali Allah binasakan. Beliau pernah berdoa seperti itu. Jadi doanya Nabi Nuh, nggih ngapunten, bukan berarti menjelekkan Nabi Nuh, tapi hanya sebatas kepada kaum mukmin dan mukminat saja. Jadi itu kayak cuman terbatas. Ketika dibandingkan dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang betul-betul sudah sampai kepada nafsul kamilah tadi, bayangkan ketika Nabi Muhammad ketika berdakwah dilempari batu, apa doa Nabi Muhammad? Didoakan semoga mendapatkan hidayah dan masuk ke dalam Islam. Beda nggak tadi? Antara ngapunten Nabi Nuh itu berdoa cuman membatasi hanya umat mukmin saja dan mukminat, tapi Nabi Muhammad tidak. Nabi Muhammad mendoakan orang yang mendolimi beliau agar masuk ke dalam Islam. Berarti tingkatan nafsunya itu sangat tinggi sekali. Dibuktikan dengan apa? Nabi Nuh anaknya Kan'an kan. Kan'an kan nggak mendapatkan hidayah toh? Ya kan? Beda kayak Nabi Muhammad, semuanya itu mendapatkan hidayah dan memang Islam. Bahkan juga kasusnya Nabi Ibrahim ketika kita bandingkan dengan Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim ceritanya adalah Nabi Ibrahim adalah nabi yang terkenal sekali dengan kisah dibakar di api. Tetapi Nabi Ibrahim ketika dibakar di api itu Nabi Ibrahim sempat berbicara dan jadi sempat ada diskusi Nabi Ibrahim ketika akan dibakar oleh api itu berdiskusi dengan Jibril. Jibril bertanya, kenapa kok kamu nggak meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kata Nabi Ibrahim, Allah sudah tahu keadaanku. Jadi yaitu keadaan di mana saya akan dibakar. Jadi nggak perlu kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena saya juga Allah sudah tahu dengan keadaan saya bahwasanya saya akan dibakar. Jadi nggak perlu kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena seperti itu, makanya Nabi turun ayat yang menjelaskan Kulna ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Kami berfirman, wahai api, kuni barda, jadilah kamu itu dingin dan memberikan keselamatan kepada Ibrahim alaihi salam. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berbicara langsung kepada Nabi Ibrahim, malah ngajak bicara kepada api. Berbeda dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika diajak Isra Mi'raj. Kemudian saat itu hatinya, dadanya dibuka, dicuci dengan air zam-zam, kemudian diajak ke Baitul Maqdis, kemudian diterbangkan untuk melakukan Isra. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad ketika di sana menyampaikan at-tahiyyatul mubarakatu wassalawatu lillah. Jadi segala macam ucapan dan keberkahan dan sholawat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika sudah diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad tetap meminta dan tetap mendoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan sholawat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menunjukkan nafsul kamilah tadi, ketinggian level daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dibales oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan Nabi Ibrahim yang dipanggil apa? Api tadi. Kalau Nabi Muhammad, Nabi kita yang dipanggil assalamu alaika ayyuhan nabi. Tapi ketawadhuannya Nabi Muhammad apa? Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Keselamatan kepada kami, tidak untuk beliau saja. Dan kepada seluruh ibadillahis sholihin, seluruh hamba-hamba yang
soleh. Jadi Masya Allah itu tadi gambaran kalau seseorang sudah sampai pada levelnya nafsul kamilah. Betul-betul sudah sampai level hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan antar nabi pun bisa dikompar. Dan bahkan subhanallah kita sebuah keberuntungan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Kurang lebih seperti itu Mas, penjelasan dari saya pribadi mengenai masalah nafsu ini dan tingkatan-tingkatannya sudah kita jelaskan tadi dari awal sampai akhir dan memberikan contoh nafsul kamilah seperti apa, bahkan dibandingkan keutamaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu Mas. Oke, Ustaz. Selanjutnya teman-teman ada yang mau bertanya? Ada tidak? Yang nanya. Sepertinya sudah lelah sejak tadi. Karena saya melihat ini beda kayak semangat sebelum-sebelumnya. Karena memang tadi sudah sejak sore. Tapi ingat, Imam Nawawi ngajinya berapa? Wah, kita dua sudah posisi wis pindah sini. Ada yang selonjor, kakinya wis pindah-pindah pokok men. Nah, itu memang bahwasanya kita jauh sekali dengan para ulama gitu nggih. Mungkin terakhir closing statement dari saya untuk sebelum teman-teman pulang, saya ingin mengenalkan salah satu tokoh namanya Imam Sya'rawi. Imam Sya'rawi. Beliau adalah salah satu ulama besar di Mesir. Dan beliau ulama yang bisa masuk di berbagai kalangan. Salah satu tips dan trik beliau untuk mendidik nafsunya adalah beliau itu posisinya sebagai ulama yang dicintai oleh kalangan atas dan kalangan bawah. Kalangan pejabat itu mesti ngundang beliau, ngajak beliau. Tetapi beliau seperti itu, kemana-mana dijemput dengan mobil bagus, kemana-mana dan sebagainya. Apa yang beliau lakukan untuk melatih nafsu beliau, ketika beliau pulang ke rumah, beliau sholat di masjid, caranya adalah beliau meskipun posisinya tinggi, beliau ngosek WC masjid. Coba bayangkan, orang yang pejabatannya sudah tinggi, diakui oleh semua orang, ternyata dia harus tetap memiliki cara untuk merundukkan nafsu dia dengan dia ikut membersihkan ngosek WC. Padahal jabatannya sudah luar biasa tinggi sekali. Makanya mungkin itu dikaruniai beberapa kisah menyebutkan sebelum beliau meninggal, beliau mengatakan syahadat. Dan syahadatnya berbeda daripada yang lain. Biasanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi beliau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Seolah-olah Nabi Muhammad SAW ada di hadapan beliau sebelum beliau meninggal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz Bani. Oh ya Ustadz, mungkin sebelumnya yang terakhir, saya kalau selama nge-host Ustadz Bani ada salah, saya minta maaf ya Ustadz. Oke. Oke teman-teman, mungkin hari ini terakhir saya nge-host di Teras Dakwah. Oh gitu, beneran? Iya beneran. Nggak kemana-mana, tetap di Jogja, cuman nanti ya kalau tetap di TD, cuman nggak nge-host lagi, Tat. Waduh, saya jadi gak enak. Nggak apa-apa, Tat. Spesial Ustadz terakhir yang saya hostin. Ustadz terakhir, waduh. Kata-kata terakhir. Gak ada sih, pokoknya saya sama. Tapi ingat Mas ya, mahasiswa sesungguhnya itu sampai lulus, Tat. Oke, jadi benar-benar hakul yakin. Oke ya, betul, Tat. Gitu ya. Siap, soalnya menunda 1 hari skripsi itu sama saja menunda 1 hari pernikahan, Tat. Jadi emang ini mau fokusnya ke yang lain dulu gitu, fokus Berarti skripsi. niatnya skripsi adalah untuk menikah? Ya enggak juga, itu salah satu apa ya, bukan gitu, Tat. Lalu gimana? Karena tadi menunda pernikahan toh. Ada 2 opsi. Oke. Bisa menunda skripsi, ya menunda pengangguran bisa. Menunda. Iya kalau nggak jadi. Nggak apa-apa karena terakhir. Oke, udah itu aja sih, gak ada kata-kata sih. Oke teman-teman, makasih. Aku udah setahun lah nge-host di sini. Jadi aku minta maaf ya kalau banyak salah selama nge-host. Dimaafin nggak nih? Oke, makasih banyak semuanya.
Jangan ditanya mau kemana, tetap di Jogja kok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.